Om Swastiastu, Krama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh Krama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap menggemakan, mengaktualisasikan visi pemerintah Provinsi Bali 2018-2023 Nangun Satkerti Loko Bali. Lilik Mulyadi, Perkampungan Nelayan Bali ke-18. Orang-orang pesisir Bali, berapa lama menggantang anak bajang maumu? Bahasa cinta kepala suku, kupinang kau selepas senja, anakku. Bantulah nenek moyang menolaknya, agar mata dewa memangsanya ke payau-payau, ke pesisir danau, lahir kematian baru. Anak, Raja semesta Bali, bagai meramu kawasan Magi. Usai kaligrafi ditabur, puncak persemaian darah leluhur. Usai upacara menabur sampan, gemuruh sumpit kuno meracik bayang. Duh, jarum terbang seteruku. Duh, mantra hitam seteruku. Menjauhlah dari perkampungan. Pustaka lontar nenekmu. Hai, tongkat adat termasuk. Payungilah pemukiman dengan gamelan dan gerhana semu, dengan huruf kuno sesajen meru, tumpah ruah dalam mistik anak cucu.
Minang anak bajang kepala suku, bagai melintasi kawasan Magi. Bahasa cinta orang-orang pesisir Bali sambil racik tentang anu. Usai upacara menabur sampan, usai meraih pinggan ramping anak bajang, anak manusia mau memanah dunia. Om Swastiastu. Halo pemirsa, masih bersama saya Dion Kajen dalam acara Suara Kostra. Di hari yang bahagia ini, kami kedatangan dua orang narasumber yang dua-duanya tunanetra dan melakukan kegiatan extraordinary yang menghapus stigma masyarakat bahwa tunanetra hanya bisa memijat dan bernyanyi saja, tapi kali ini dua tunanetra ini melakukan hal di luar kebiasaan dan stigma masyarakat pada umumnya. Siapakah dia? Yang pertama adalah Mudrayana. Om Swastiastu. Dia adalah seorang pelukis tunanetra. Dan yang kedua adalah Yogantara. Om Swastiastu. Dia adalah aktor tunanetra. Jika kita melihat lukisan yang ada di belakang kami ini, maka lukisan-lukisan tersebut adalah buah karya dari Mudrayana. Baiklah Mudra, saya panggil Mudra ya. Ya, Bagaimana asal mulanya? Akhirnya Mudra bisa melukis, padahal kan Anda ini seorang tunanetra. kalau dari awalnya sih mungkin karena saya dulunya melihat, jadi dulu saya ini bisa melihat, mungkin karena masih ada bayangan dari sebuah bentuk atau gambar itu kan, karena saya dulu senang melihat ukiran-ukiran bentuk-bentuk topeng, kebudayaan kayak gitu. Mungkin menurut saya ada bayangan untuk sebuah gambar atau melukiskan di kertas atau di kanvas untuk jadi lukisan, mungkin seperti itu. Mudra, saya dengar kabar kalau Mudra sudah bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan internasional. Sebagai apa Mudra? Ya, saya bekerja di perusahaan swasta, perusahaan supplier. Itu di saatnya saya bekerja di bagian sales admin, di sales marketingnya. Nah, menarik sekali. Anda seorang tunanetra bekerja sebagai sales marketing. Apakah ada kendala dalam pekerjaan? Dan bagaimana Anda berinteraksi dengan karyawan yang lain? Juga dengan customer tentunya. Mungkin kendalanya sih dari awal itu hanya mungkin menyesuaikan dengan pekerjaan itu kan, itu di marketing ya, jadi gimana kita menghafal dari produk yang dijual, terus kemudian bagaimana cara kita untuk komunikasi dengan customer itu. Kalau di sana tugasnya sih di bagian admin telemarketing dan terima orderan itu dia di telepon gitu.
dan itu semuanya prosesnya itu untuk produknya itu semuanya di komputer, dan di sana saya mempelajari semuanya itu produk dan bagaimana yang harus ditawarkan ke customer, dan dengan teman-teman juga seperti itu. Mereka semuanya sangat membantu saya di sana. Kalau ada mungkin kesalahan atau apa itu, mereka sangat tanggap untuk membantu di sini. Jadi Anda tadi mengatakan bekerja dengan komputer. Jadi bagaimana Anda mengoperasikan komputer? Kalau komputer itu saya tunanetra itu menggunakan program JAWS atau NVDA, itu internasional, itu sudah pakai seperti itu untuk tunanetra. Jadi itu sangat membantu saya dalam pekerjaan ini. Jadi di komputer itu, di keyboard itu semuanya sudah bunyi itu, kayak bunyi kita tekan apa A, B, C itu langsung bunyi itu dengan programnya itu. Jadi kita untuk produk-produk yang dari komputer itu tinggal kita mainkan di keyboardnya, nanti langsung programnya yang membaca yang ada di layar komputer itu, seperti itu. Itu tadi bincang-bincang dengan Mudra, dan sekarang kita beralih kepada Yogantara, atau yang biasa dipanggil dengan Yoga. Apa kabar Yoga? Baik, Yoga sebagai aktor dari Kostra, bagaimana awal mula Anda bisa menjadi seorang aktor? baik. Kalau ditanya awal mula saya bisa menjadi seorang aktor teater, itu karena saya mendapatkan dorongan dari seorang motivator yang bernama Didon Kajeng. Beliau mengatakan, kamu bisa. Dia selalu menyemangati saya untuk bermain teater atau drama. Dia mau mengajarkan saya yang mempunyai keterbatasan dalam baik itu gerak, penglihatan, dan lain-lainnya. Karena dalam suatu teater itu kan di atas panggung itu kita harus luas bergerak dan bisa melakukan improvisasi bila ada suatu musibah atau kecelakaan dalam alur cerita drama itu, seperti itu. Nah sekarang begini, Yoga adalah tunanetra. Jadi bagaimana Yoga menghafal naskah? Kalau untuk naskah, saya menghafalnya itu mempergunakan handphone Android. Jadi saya dibantu dengan aplikasi Talkback yang khususnya untuk Android sebagai aplikasi pembaca layar, sehingga saya bisa membaca apa yang tertera di layar handphone itu, sehingga sangat membantu saya dalam menghafal naskah-naskah itu. Kalau dia dari jam terbang, Yoga sudah banyak melanglang buana di gedung-gedung pementasan berkelas seperti di Bentara Budaya, di Art Center, di ISI Denpasar, dan di banyak gedung-gedung bergengsi lainnya. Kami pengen tahu, sebetulnya apa sih pengalaman yang paling berkesan saat bermain drama? Kalau pengalaman yang paling berkesan dalam bermain drama, tentu saat melakukan adegan-adegan. Nah,
Saat itu saya memerankan suatu tokoh yang bernama Agus Tubagus dalam tajuk drama Pinangan dengan lawan mainnya Ratna Rukmana. Waktu itu saya melakukan adegan pertama marah-marahan, terus berantem dan terus berantem hingga akhirnya kami kembali baikan. Terus ada nggak apa kesan-kesan yang seru dalam bermain drama? Kalau kesan-kesan yang seru sih ya tantang untuk memerankan tokoh itu. Bagaimana kita harus mendapatkan feel-nya, bagaimana agar memang sungguh-sungguh menjadi tokoh itu. Contohnya seperti Agus Tubagus yang juragan tanah, yang angkuh, yang tak mau kalah, bahkan anjingnya pun diagungkan. Seperti itu. Yoga kan tunanetra. Bagaimana Yoga bisa bermain di atas panggung tanpa takut kesasar? Untuk di atas panggung itu saya mempergunakan clue-clue agar dapat posisi yang tepat dan momen yang pas. Contohnya itu saya menggunakan clue. Kadang saya menghafal langkah kaki dan garis timbul di lantai itu juga kami sering menggunakan. Kadang harus mengingat di mana letak-letak properti dalam berteater, sehingga saat perform di atas panggung kita itu tidak istilahnya tersesat, bingung di mana depan, di mana belakang, seperti itu. Pernah nggak punya pengalaman tersesat di panggung? Kalau yang Yoga lakukan apa? kalau misalkan saya tersesat ya, memang pernah sih terjadi pas di pentas di rumahnya Pak Abu Bakar. Itu tanggal 2 bulan Februari kalau tidak salah, mementaskan tajuk drama Pinangan. Di saat adegan saya mau keluar, namun sebelum keluar itu saya melakukan acting berputar-putar, lalu karena ya wajar ya, kan kita jadi pusing, jadi kita jadi kehilangan arah, mana depan, belakang, penontonnya di mana, karena mereka diam kan menyaksikan dramanya. Jadi saya inisiatif saja, improvisasi. Ya, saya inisiatif untuk menjatuhkan diri saya saja dengan ya sedikit adegan lucu lah, sehingga penonton itu malah tertawa dia. Jadi saya tahu, oh ternyata penontonnya ada di belakang. Oh, Langsung balik badan. dia langsung balik badan. Ya langsung saya melakukan adegan yang berikutnya. Jadi walaupun tunanetra tetap harus kreatif ya. Ya betul. Baiklah pemirsa, sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan satu pertanyaan terakhir untuk Mujre dan Yoga, tapi ke Yoga dulu ya. Apa harapan Yoga ke depannya kepada para pemirsa di rumah? Kedepannya saya berharap sahabat di rumah bisa menerima kami apa adanya, mau bersosialisasi tanpa canggung, menganggap kami adalah salah satu sahabat kalian, sehingga tidak terjadi kesenjangan atau
ketidaknyamanan antara kita. Dan untuk kami berharap juga agar kami bisa lebih diterima dalam berkreasi dan baik itu berkreasi di seni maupun di dunia pekerjaan. Itu saja. Terima kasih Yoga. Sekarang Mudra, bagaimana harapan Anda untuk para pemirsa di rumah? Harapan saya sih supaya masyarakat lebih bisa menerima, lebih bisa merangkul kami yang tunanetra, terutama di bidang pekerjaan, yaitu dari pemerintahan ataupun pihak swasta, ya lebih terbukalah gitu, berani mencoba kami untuk ngajak pekerja di tempatnya, karena saya yakin kalau teman-teman saya yang lain banyak yang lebih mampu daripada saya. Hanya saja kesempatannya yang sangat minim dari pihak perusahaan atau apapun. Karena kita hanya perlu waktu untuk mempelajari, sedikit aja untuk mempelajari, saya yakin kita bisa gitu. Dan untuk seni sih ya mungkin lebih berani untuk mencoba kami kalau ada event-event apa, lebih harapan kami bisa melirik kami untuk ikut terlibat di event tersebut agar kami bisa juga menampilkan kreativitas kami sebagai seorang tunanetra seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kami dengan Yogantara dan Mudrayana. Dan di akhir kata kami ucapkan terima kasih, dan sebagai tunanetra itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi tunanetra bisa berkarya dan bisa melakukan apa saja. Selanjutnya kita akan simak bersama persembahan istimewa dari Yogantara yang akan menampilkan monolog Adik Kecilku karya Lianita Gautama dan sutradara Dion Kajeng. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Om Santi Santi Santi. Om. Monegen. Yang nih kisah. Satu kali aku ke dukun, adik kecilku tidak mau bangun. Dua kali aku ke dukun, sampai 100 kali adik kecilku tetap tidak mau bangun. Dia ketek. Bahlio mengatasi segala problema rumah tangga, ejakulasi dini, impoten. Ini dia. Haya, ni hao ma, ni senti hao ma,
Oi mengerti sekarang oi punya lamuan mujalab. Ini lamuan paten ulah Ini lamuan cuma gotiau. Gue nggak ambil cuan. Kalau lo minum di lamuan, lo punya bolong, nggak tedel dua hal ya. Ini lamuan asli dari Cungko. Lo orang, lo mau bantah gue lacik dulu lamuannya. Saya siap kok. Satu ramuan ku minum, adik kecilku tetap tidak mau bangun. 2 kali aku minum, sampai ribuan. Adik kecilku tetap saja tidak mau bangun. Koin! Hingga akhirnya aku putuskan untuk pergi ke dokter. Istriku tidak mau untuk dipuaskan kebutuhan. Dia sibuk, tenggelam dengan urusan bisnisnya. Dan klien-klien itu semuanya laki-laki. Laki-laki mana yang tidak cemburu kalau istrinya itu pergi dengan laki-laki lain itu? Pernah suatu ketika istriku minta izin pulang malam. Entah hasutan setan dari mana, semua kecurigaanku aku muntahkan. Kemana kamu tadi? Bisnis sama laki-laki? Tidur di mana? Hotel? Ini pasti terjadi. Kalau keadaan dan situasi yang seperti ini, apa gunanya aku sebagai seorang laki-laki kalau aku tidak bisa menghasilkan junior-junior? Kaki-kaki kecil yang akan menyelamatkan satu. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak. Cilut ba, cilut ba.
Siapa itu? Siapa? Oh, istriku ya. Sini. Duduk. Datang dari mana? Meeting sama laki-laki. Itu leher di. Kenapa lehermu itu, hah? Kok merah? Siapa yang bikin? Siapa? Siapa? Wah! Jerry Juliawan, Iwan Koplar, Ari Sudiana, Wiswan Diana, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madia Yuwandari. Saya adalah seorang tunanetra dengan karakteristik total. Saya bergabung di komunitas seni teratai sejak dari tahun 2016. Suatu kebanggaan bagi saya bisa tampil dan pentas di Taman Budaya Art Center, karena di Taman Budaya Art Center ini adalah tempat para seniman untuk mengadu kreativitas seni mereka. Nah, saya sebagai seorang disabilitas merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bisa berkesempatan untuk tampil di Taman Budaya Art Center ini. Kami tunanetra merasa bersyukur Taman Budaya memberikan ruang kepada kami untuk berkesenian dan berkreasi, sehingga kami dapat berkreasi dan berproduksi dalam kesenian secara maksimal. Jadi, menderita difabel netra adalah akhir dari segalanya, merupakan awal kesempatan kami untuk terus berkarya. Dan terima kasih kepada Taman Budaya Denpasar yang sudah memberikan wadah kepada kami untuk terus berkarya, menghasilkan sesuatu seni yang kreatif dan imajinatif. Dan harapan kami ke depannya bisa terjalin kerjasama yang baik antara komunitas seni tunanetra Teratai dan Taman Budaya Denpasar. Dan kami juga berharap di masa yang akan datang kuota pementasan untuk para difabel, terutama difabel netra, bisa terus ditambah. Terima kasih.